Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh min akhiril anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah. Amma ba'du. Ibadallah hadirin wal hadirat jamaah Masjid Asy-Syifa yang sama-sama mengharapkan keridhaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga ba'da maghrib ini masih memberikan kepada kita keringan langkah untuk menuju tempat ibadah salat maghrib berjamaah. Kemudian kita diberikan kesempatan untuk berzikir, kita diberikan kesempatan untuk mengkaji ayat-ayat Allah, mentadabburi ayat-ayat Allah. Itu semua merupakan tanda syukur kita, wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambah nahmah kepada kita nikmat-nikmatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjunan alam yakni habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, kerabat, sahabat, hingga kita semua selaku umatnya yang tetap setia mengikuti jejak langkahnya, hingga orang-orang yang mengikuti kebaikannya, hingga kita insya Allah termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwa manusia itu selalu hidup tidak berada dalam satu keadaan, pasti berubah-ubah. Kadang-kalanya kita sehat dan tentu ada kalanya juga kita sakit. Ada kalanya kita bahagia, tapi ada kalanya juga kita mengalami kesedihan. Itulah memang dinamika kehidupan di dunia ini. Tidak berada dalam satu ketetapan. Tidak berada dalam satu keadaan. Namun terus berubah-ubah. Maka tentu kita menyadari bahwa kehidupan itu merupakan salah satu ujian, sehingga Allah menyebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah yang telah menciptakan khalaqal maut, kematian, wal hayat, dan kehidupan. Karena kita awalnya dari mati, ya, dari ketiadaan. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Artinya ini semua adalah ya qadarullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang memang ya harus kita jalani. Inilah hidup. Nah, tentu di dalam Al-Qur'an dinamika kehidupan ini ya sudah ada jawaban-jawabannya. Ketika kita mengalami
diuji dengan penyakit, ya, maka penyakit itu pun, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan penawarnya, obatnya. Likulli da'in dawaun, kata Nabi. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Ketika kita diuji dengan penyakit, maka di dalam Al-Quran, ya, menegaskan bahwa seorang nabi pun ketika ditimpa penyakit, bagaimana kesabaran dan kesadaran seorang nabi. Artinya kita selaku hamba Allah, sehingga Allah menyatakan ketika Allah memberikan ujian penyakit kepada Nabi Ayub, dzalika dzikra lil abidin, itulah peringatan bagi hamba-hamba kami, lil abidin. Artinya hamba Allah itu, ya, pasti mengambil pelajaran dalam Al-Quran. Ya, kita buka ayatnya surat 21, surat, ya, 21, surat 21, surat Al-Anbiya ayat 83-84. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Fastajabna lahu fakasabna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum min durrin wa atainahu ahlahu ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين ومثلهم معهم رحمة من عندنا Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami melenyapkan penyakit yang ada padanya,
dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua orang menyembah kami. Sadaqallah. Di akhir kalimat ini ada kata-kata wa dzikra lil abidin. Dan pengingat bagi semua yang menyembah kami. Abidin, abidin itu penyembah Allah. Maka hamba-hamba Allah, abidin, Abdullah, hamba-hamba Allah, itu diingatkan dengan Al-Quran. Diingatkan dengan kisah-kisah. Sehingga bagaimanapun ujian sakit itu menimpa seseorang, ketika dikembalikan kepada Allah terhadap Al-Quran, kemudian Al-Quran menyatakan bagaimana seorang nabi ditimpa penyakit bersabar, itu adalah peringatan lil abidin, bagi hamba-hambaku. Di dalam tafsirnya dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulnya dan kaum muslimin kepada kisah Nabi Ayub alaihissalam ini. Yang mana Nabi Ayub alaihissalam ditimpa suatu penyakit yang berat, sehingga beliau berdoa memohon pertolongan Robnya untuk melenyapkan penyakitnya itu, karena ia yakin bahwa Allah amat penyayang. Pendapat ulama lain mengatakan bahwa Nabi Ayub alaihissalam pada ayat ini hanya mencurahkan isi hatinya kepada Allah Ta'ala, serta mengagungkan kebesaran Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Curhat ke Allah, tenyuhunkeun damang gitu. Walaupun berbeda-beda riwayat yang diperoleh tentang Nabi Ayub, baik mengenai pribadinya, masa hidupnya, dan macam penyakit yang dideritanya, namun ada hal-hal yang dapat dipastikan tentang dirinya, yaitu bahwa dialah seorang hamba Allah yang soleh, telah mendapat cobaan dari Allah, baik mengenai harta, benda, keluarga, dan anak-anaknya, maupun cobaan yang menimpa dirinya sendiri, dan penyakit yang dideritanya adalah berat. Meskipun demikian, semua cobaan itu dihadapinya dengan sabar dan tawakal, serta memohon pertolongan dari Allah semata, dan sedikit pun tidak mengurangi keimanan dan tidak sedikit pun mengurangi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun keadaannya diberikan penyakit yang berat. Oleh karena itu, di dalam ayat ini Allah mengabulkan fastajabna lahu. Kemudian kami mengijabah, mengabulkan lahu baginya, doanya, dan menyembuhkannya dari penyakit itu, serta mengkaruniai rahmat yang lebih banyak dari apa yang telah hilang dari tangannya, dan kemudian Allah mengangkatnya menjadi nabi. Setelah itu Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya, beliau hidup bersama keluarganya kembali, dan keluarganya itu berkembang biak pula dengan subur, sehingga jumlahnya menjadi 2 kali lipat dari jumlah semula. Kesemuanya itu adalah rahmat Allah kepadanya atas keimanan, kesabaran, ketakwaan, dan kesolehannya. Al-Quran mengungkapkan kisah ini untuk menjadi peringatan dan pelajaran bagi semua orang yang beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah memberi rahmat dan pertolongan kepada hambanya yang beriman, bertakwa, soleh, dan sabar. Kemudian orang-orang yang mukmin pun tidak luput dari cobaan, berat ataupun ringan, sebagai ujian bagi mereka.
Kemudian orang yang beriman tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Semakin tinggi kedudukan dan tanggung jawab manusia, maka semakin berat pula cobaan yang diterimanya. Dalam hubungan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma shalli. Sa'ala Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asyaddun nas bala'an. Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asyaddun nas bala'an. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berat cobaannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala asyaddun nas bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Summa al-amsalu fal-amsalu. Kemudian orang-orang yang mirip para nabi, kemudian orang-orang yang mirip mereka. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para nabi yang lain itu ternyata cobaannya lebih berat. Dan orang-orang yang mirip para nabi. Maksudnya apa? Para ulama ya. Al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama pun berat cobaannya. Dan kemudian orang-orang yang mirip mereka. Ya, berenang. Upami orang rada-rada mirip seperti para alim ulama, para nabi, dicobi terada abot gitu tanya. Tapi itu hanyalah ujian di dunia semata. Emut kapun guru, cenah. Ujian di dunia mah aya eureuna. Tapi di akhirat, upami tos di akhirat mah teu aya eureuna. Karena luar biasa ujian terhadap guru saya pada waktu itu. Ya, semenjak lahir Allah uji dengan apa? Kekurangan tangannya satu, yang kanan leh. Yang ada hanya kirinya. Kemudian ditakdirkan menikah, tidak lama istrinya meninggal. Kemudian menikah lagi, anak baru kecil-kecil, kemudian diuji lagi dengan dengan stroke, bahkan lumpuh. Dia hanya bisa ngobrol, ini tidak bisa bergerak. Wah, luar biasa. Tapi apa kata dia? Di dunia mah aya eureuna cenah. Luar biasanya. Tapi di akhirat cenah engke moal aya eureuna. Tapi ketika diuji seperti itu teh, raut mukanya tidak kelihatan dia menyesal, atau tidak kelihatan raut mukanya naon ngarasula itu cek Sunda namanya. Tenang we jigana teh. Karena dia yakin yang menjamin rizki Allah. Ya, terbukti kan selama sakit istri dan anak-anaknya makan. Walaupun sesekali anaknya yang ingin refreshing lah gitu. Tapi melihat keadaan bapaknya lumpuh kan mau berkata apa kan gitu. Ya sudah, anak-anaknya pun sabar. Itulah dinamika kehidupan di dunia. Artinya tidak selalu manusia itu sehat, gitu kan? Pasti ada sakitnya.
Ketika manusia diuji dengan sehat, dipergunakan untuk apa kesehatannya itu? Apakah kesehatannya itu dipergunakan dalam taat kepada Allah, atau malah diuji dengan kesehatan itu bermaksiat kepada Allah? Nauzubillah. Maka sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam, sampai Nabi Ayub bertawakal kepada Allah, hanya curhat saja, sehingga Nabi Ayub disembuhkan oleh Allah dengan hanya perantaraan air saja, tidak dengan obat apapun, tapi cukup dengan air, ya, sehingga dengan air itu hilanglah penyakit-penyakitnya. Tidak menutup kemungkinan di akhir zaman pun, ya, atau pada waktu saat ini, ketika seseorang yakin akan kebesaran Allah, mungkin, ya, dia ketika kuat keimanannya kepada Allah, sehingga ada orang-orang yang tidak butuh dengan perantara lagi, hanya Allah saja langsung. Wah, luar biasa. Ya, seperti imannya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyatakan fa idza maridtu fa huwa yashfin. Ketika aku sakit, Allah lah yang menyembuhkanku. Berarti tidak ada perantaraan obat di sana. Tapi Nabi Ayub alaihissalam diberikan perantaraan hanya dengan air saja. Kita buka ayatnya, surat 38 ayat 41 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان واذكر عبدنا أيوب إذ أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Allah berfirman, hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menceritakan kepada kaumnya kisah Nabi Ayub ini yang sangat sabar menghadapi cobaan hidup dan taat kepada Allah. Pada saat menghadapi cobaan yang sangat berat itu, ia berdoa kepada Allah dan mengadukan agar penderitaannya itu dihilangkan. Beberapa ahli tafsir menyebutkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat kaya raya.
Ia adalah seorang petani dan pemelihara ternak. Di sebelah tenggara Laut Mati. Ya. Jadi di samping itu juga beliau sebagai pemimpin. Pemimpin kaumnya di sebuah negeri yang terletak di sebelah tenggara Laut Mati. Negerinya terletak di antara kota Adum dan padang pasir Arab. Sangat subur, dialiri oleh mata air yang sangat banyak. Nabi Ayub hidup di antara zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Semula beliau hidup makmur dan bahagia. Amat taat beragama dan banyak sanak keluarganya. Ia sangat senang atas hasil usaha yang dicapainya, juga atas kekayaan, kekeluargaan dan kesehatannya. Allah Subhanahu wa taala lalu ingin menguji ketabahannya dengan menimpakan penyakit kulit yang sangat parah. Begitu berat penyakitnya dan begitu lama dideritanya hingga harta bendanya habis dan keluarganya bertebaran ke negeri-negeri sekitarnya untuk mencari penghidupan. Di tengah-tengah penderitaannya itu, ia merasa sangat lelah dan menderita. Ia merasa ada setan yang mengusik jiwanya ketika beribadah kepada Allah. Lalu ia mengadukan kepada Allah agar diberi petunjuk untuk melepaskan dirinya dari penderitaan dan siksaan yang dialaminya. Sehingga tadi dari surat 21:83, dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua penyayang. Di dalam ayat ini, di dalam surat 38 ini, ya, ayat 41, Anni masaniya syaiton binus bin wa'adzabin. Justru Nabi Ayub alaihissalam mengatakan bahwa aku diganggu setan. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Jadi ada juga, ya, katakanlah kasus-kasus yang penyakit itu justru dari setan. Sehingga ada ayat-ayat ruqyah yang harus dibacakan kepada orang-orang yang telah diganggu oleh setan dalam penyakitnya. Karena di dalam ayat ini Nabi Ayub pun menyebutkan Anni masaniya syaiton binus bin wa'adzabin. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku diganggu oleh setan dengan penderitaan dan bencana. Maka biiznillah, ya, dengan izin Allah, Nabi Ayub disembuhkan oleh air. Urkud birijlika hadza mugtasalun baridun wasyarab. Hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Dalam tafsirnya ayat ini menjelaskan bahwa karena ketaatan dan kesabaran Nabi Ayub menghadapi cobaan, Allah mengabulkannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya dengan memerintahkan kepadanya agar menghentakkan kakinya ke bumi. Kemudian dari bumi itu memancar mata air yang sejuk. Lalu Nabi Ayub diperintahkan agar mandi dan minum dengan air itu. Seketika itu Allah menyembuhkan penyakitnya seakan-akan tidak pernah sakit sebelumnya. Nah, mengandung pelajaran dalam ayat
dua ayat kisah ini bahwa bisa saja tadi bahwa dinamika kehidupan itu akan berubah. Yang tadinya manusia itu ya berada di bawah, kemudian diuji dia berada di atas. Sukses dia secara duniawi. Kemudian berputarlah kan gitunya bumi itu. Ternyata ujian pun ya akan berbalik arah. Sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam yang tadinya banyak melimpah, kemudian diuji oleh Allah tapi tetap taat kepada Allah. Inilah ya pelajaran bagi kita, sehingga kita pun ketika kita sekarang berada dalam posisi kesempitan, maka dalam ayatnya fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Dalam kesusahan pasti ada kemudahan. Tapi ketika kita diuji dalam keadaan lapang, siap-siap. Gitu. Pasti ya. Namun tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ujian demi ujian kita diberikan kekuatan untuk menghadapinya. Namun tentunya ya kita paham, sadar bahwa hidup ini tidak selalu berada dalam satu keadaan, akan tetapi pasti akan berubah-ubah. Dalam perubahannya itu kita meminta kepada Allah menjadi kebaikan demi kebaikan. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Kita tutup saja langsung dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita semua. Di dalam majelis ini bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.